anak-anak dan saudara-saudari yang terkasih, ada hari sebelum Paskah, ada sekelompok umat berkumpul bersama-sama mengadakan semacam sharing. Sharing artinya memberi kesaksian tentang iman mereka. Bagaimana mereka pernah hancur total, bagaimana percayakan Tuhan menyelamatkan mereka. Ada seorang ibu dicerita bahwa dia pernah hancur total dalam hidupnya. Tidak ada semangat sama sekali tidak. Tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu berbuat apapun, loyo, setengah mati. Dan apapun yang dia berbuat, mau berdoa, mau ke dokter, mau ke psikiater, mau obat ini, obat itu, sama saja. Tidak ada perubahan, tidak ada jalan keluar. Hidupnya sepeser pun tidak berubah. Semua orang kasihan sama dia. Hidup tetapi mati. Entah berapa lama dia menderita penyakit itu. Tapi aneh, pada suatu hari dia bangkit dan dia merasa bahwa badannya kok enteng. Badannya kok sepertinya ada semangat. Dia keluar, ada sinar matahari. Lihat pada anak-anak ada senyum-senyum. Ada suatu nafas ilahi yang baru yang masuk dalam hatinya, dalam hidupnya. Dia bangkit kembali. Tercipta kembali. Nafas ilahi, roh ilahi menaungi dia, membuat dia berbuah. Hidup bahagia. Terjadi Paskah bagi dia. Bangkit kembali, tercipta kembali. Haleluya. Langsung sesudah mendengar sharing kesaksian iman yang menarik dari ibu, pengalaman, bangkitlah seorang pria. Seorang pria cerita, saya seorang businessman yang besar, tapi saya ditenggelamkan, bangkrut, hancur, ditipu, dipermainkan, sehingga usaha saya habis-habisnya. Malahan di dalam keluarga saya sendiri terjadi relasi rusak. Istri menuduh saya menuduh istri, anak-anak menyalahkan saya. Pokoknya hanya ada perang saja. Gara-gara tidak ada pendapatan, gara-gara tidak ada masa depannya, gara-gara tidak ada jalan keluar. Entah berapa lama kami akan bertahan sebelum cerai, hancur total. Tapi tak terduga, pada suatu hari datang kepadanya seorang sahabat yang sudah lama tidak ketemu. Sahabat yang akrab, tapi relasi sudah lama hilang. Mereka ngobrol, mereka cerita bersama-sama apa yang dialami oleh bapak yang hancur, yang bangkrut. Dan bapak yang cerita, Mas, saya mau menyampaikan kepada kamu kesaksian iman. Bagaimana pernah umat Allah keluar mencari kebebasan, mencari kemerdekaan, mencari hidup yang baru. Tapi bagaimana mereka mengalami deadlock, jalan buntu dalam perjalanan mereka. Ada laut raksasa, ada air ganas, nggak bisa menyeberang. Maju nggak bisa. Mundur apalagi. Ada musuh yang besar mau menghancurkan mereka. Untunglah mereka mempunyai seorang pemimpin rohani yang kuat. Dia mengatakan, ayo maju, berjalan. Nggak bisa berjalan, nggak bisa berjalan. Mereka saling mendorong. Dan begitu mereka melangkah, kaki menyentuh air yang tidak bisa menyelamatkan mereka, yang ganas itu, ternyata air itu membuka diri. Ada jalan, jalan keselamatan, jalan keluar, ada masa depan, ada harapan, kesempatan yang baru.
Mas, mengapa kita tidak percaya pada kesaksian yang pernah dialami oleh umat Allah? Bahwa bagi manusia tidak pernah ada deadlock. Habis. Selalu bagi orang yang percaya ada jalan keluar. Selalu ada Paskah. Selalu ada kebangkitan. Ada tawaran dan kesetiaan Allah kepada kita manusia. Mulai sekali lagi terjadi Paskah dalam diri sang bisnismen dan keluarganya. Haleluya. Bangkitlah seorang pemuda. Dia menggeleng-gelengkan kepala. Katanya bagus-bagus, bagus mengharukan cerita-cerita kalian, menyentuh. Tapi saya enggak percaya. Coba lihat. Hubungan manusia dengan manusia. Hubungan negara dengan negara. Hubungan bangsa dengan bangsa. Bagaimana manusia itu berusaha saling membunuh. Perang melulu. Ancaman. Kelaparan. Apa saja diusahakan untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Egoisme merajalela. Lihat saja. Bukan hanya perang, tapi juga alam semesta menderita luar biasa. Banjir besar, kerusakan, gempa bumi, hancur, dan banyak penderitaan yang lain yang menimpa diri. Quo vadis, kemana dunia kita ini? Saya pesimis. Nggak ada harapan, nggak ada masa depan. Tinggal tunggu sampai semuanya hancur. Iklim pun tidak bisa dipegang lagi. Sebentar panas sekali. Sebentar dingin pisan. Habis. Kasihan cucu-cucu buyut-buyut kita. Warisan apa akan kita berikan kepada mereka? Para hadirin yang mengadakan renungan iman sebelum Paskah, tunduk kepala. Gak bisa ngomong. Betul juga. Dunia kita terancam. Belum ada titik terangnya. Sampai akhirnya bangkitlah seorang pemudi. Dia mengatakan, Kang, nanti dulu. Tidak hanya ada kuasa manusia. Tidak hanya ada kerusakan saja. Masih ada optimisme. Selama orang percaya pada Tuhan. Kemudian cerita bagaimana pernah murid-murid Yesus itu hancur total. Harapan mereka, pegangan mereka, guru mereka, Tuhan mereka. Yesus mati, konyol, disalibkan, dibunuh, di kuburannya dikasih batu yang besar, yang tebal. Tidak ada jalan keluar. Selesai. Maka mereka pulang. Kepala tunduk. Hidup mereka hancur. Impian mereka lenyap. Mau pegang apa? Mereka kumpul bersama-sama, saling menyalahkan. Gara-gara kamu mengkhianati Yesus. Gara-gara kamu tidak hadir pada Yesus. Gara-gara kamu kabur. Macam-macam. Suasana gelisah, suasana tidak akur, suasana persaudaraan habis. Tapi ternyata manusia tidak mempunyai kata terakhir. Masih ada Allah. Kesetiaan Allah itu lebih besar daripada ketakberdayaan manusia. Terjadi yang tak terbayangkan. Terjadi kuburan penjara dari Tuhan Yesus terbuka. Terjadi ada orang yang menyaksikan. Tapi orang yang menyaksikan tidak melihat apa-apa, hanya kosong saja. Pulang sedih, jenazah pun dicuri, nggak punya apa-apa lagi. Pulang saja, jadi nelayan saja, nganggur. Tapi aneh, semakin mereka sharing, cerita bersama-sama, mereka merasa bahwa kau di dalam hati mereka tiba-tiba ada semangat. Tiba-tiba ada kata-kata Yesus yang mereka ingat. Tiba-tiba ada mereka bisa saling mengampuni. Mereka mengalami Tuhan hidup.
beserta kita, menguatkan kita, menyertai kita. Ada perubahan. Terjadi apa? Terjadi Paskah bagi murid-murid. Mereka bangkit. Sesudah Yesus itu bangkit, mereka justru mewartakan, kami mengalami, kami kesaksian bahwa dia sungguh-sungguh hidup menyertai kita semuanya. Hidup kami berubah. Dan mereka menjadi pewarta. Pewarta. Sampaikan kepada seluruh dunia, Allah mencintai kita. Allah setia kepada kita. Sehabis-habisnya dunia manusia, ada Allah yang maha setia kepada kita sekalian. Itu pengalaman yang disampaikan di antara kelompok-kelompok beriman di malam Paskah. Menunggu sampai Yesus itu betul-betul Paskah dirayakan. Haleluya. Maka alangkah baiknya kita pun bangkit. Bukan hanya mengenangkan Yesus itu bangkit, tapi kita pun bangkit. Malam ini kesempatan saling membangkitkan. Malam ini kesempatan saling menceritakan kesaksian iman. Berikan semangat kepada teman-teman yang ragu-ragu tentang Tuhan. Yang tidak percaya ada kehidupan. Ceritakanlah pengalamanmu sendiri. Kebangkitanmu sendiri. Berbuah bagi orang lain. Terjadi cinta, terjadi pengampunan, terjadi membenarkan kata-kata Yesus. Saudara yang senang hati, saya menyampaikan kepada saudara, bangkit. Rayakanlah kebangkitanmu sendiri. Dan bersyukur bahwa Allah itu terlebih dahulu membangkitkan Yesus. Malam ini di tengah-tengah kita hadir beberapa anak. Masih muda. Dananya bagus. Serba putih. Sebentar lagi anak itu mau mengatakan, kami pun mau percaya bahwa Tuhan menyertai kami semuanya. Kami pun mau menjadi anak Allah. Mau berbuah. Mau mencintai, mau mengampuni sesama manusia. Kami atas nama umat akan membaptis mereka. Sekaligus kita diundang ikut bersama-sama memperbaharui janji permainan kita ini. Di mana kita bangkit, di mana kita menjadi orang yang bersemangat, optimis, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Saudara semuanya, dimanapun berada, selamat Paskah, selamat bangkit kembali, selamat berbuah dan hidup. Amin.